ceritanya anak gue itu, gue nggak tahu kalau tiba-tiba dia itu ternyata jatuh dari motor. Kan gue nggak pernah lihat dia naik motor yang rumah gue, maksudnya nggak punya motor lah gitu. Ya tunggu dulu curhatnya, tunggu dulu Om. Kan saya belum dengar nih. Ini minum dulu. Apaan nih? Ya kopi. Mantap, Halo. seger. Ini kopi kok lucu ya? Ya kopi bening. Kopinya bening. Kan hitamnya di saya bos. Jadi saya bening. Jadi biar nggak ngantuk, mestinya ngeliatin lu gitu ya. Iya. Kalau kurang kopi lihat sini. Mantap. Mau pahit atau manis ke sini juga. Oke. Kopi. Lanjut. Ya, jadi Gimana, dia tuh nabrak. kagak nabrak, dia jatuh. Jadi gue nggak tahu tiba-tiba dia luka. Gue nggak tahu lukanya kenapa, terus dia ke kamar gue, terus ke istri gue, dia bilang gini, Mam, nanti mau diinin aja ya, mau di betadinin. Oh, betadin. Oh, betadinin. Kenapa dong? Gue tanya dong kenapa. Dia tuh dari motor. Motor siapa? Oh, dia tuh kan habis nginep di rumah temennya. Ya motornya temennya gitu. Loh, terus kenapa motornya? Spionnya rusak katanya gitu. Nah kan menurut gue ya dia bersalah dong. Terus gue ngomong, udah bilang belum sama yang punya papanya itu, udah bilang belum sama papanya minta maaf, ngomong gitu. Udah bilang minta maaf enggak gitu. Ya cuman bilang bahwa jatuh gitu, di tikungan jatuh gitu. Lah kan menurut gue kalau istilah gue kan lu salah gitu. Kenapa lu nggak ngomong, nggak minta maaf gitu. Aku salah. Iya kayak gitu, maksudnya kan itu hal kecil, tapi maksudnya gini loh, itu jadi kayak kenapa sih lu nggak ngomong gue nih salah gitu. Sorry ya Om, aku salah atau saya salah gitu, tadi naik motor pas tikungan nggak itu jatuh gitu loh. Ya memang nggak ngebut banget, tapi maksudnya ya lu harus ngomong dong kalau ya nggak salah. bisa bos, kalau lu ada di posisi dia juga akan begitu. Kan nggak mungkin dia berpikir seperti itu gitu, jadi dia nggak lakukan itu gitu loh. Gue pernah ngerasain yang namanya gue belajar mobil, nabrak loh. Ya. Oh nggak usah mobil dulu deh, motor deh. Jadi di daerah Tangerang itu ada namanya Dadap ya. Dadap. Sorry, Tanjung Kahit, Tanjung Kahit. Nah di rumah temennya tante gue itu ada kayak gubuk gitu sama satu warung. Nah gue disuruh belajar motor dulu tuh Honda Astrea kalau nggak salah ya. Wah naik motor, belajar. Sama itu gue masih SD, tante gue ada SMA. Udah nggak deh, gue kelas 1 SMP, dia SMA. Naik motor, gue belajar. Belajar. Gue muter sekali, 2 kali, ketiga kali kena tiang warung. Rubuh lah dia punya gubuk kan. Tiangnya salah apa? Berdirinya udah bener, ditabrak. Iya kan, mungkin gue pikir gue ngincer dari kapan gitu kan. Gue tabrak. Abis tabrak, kenapa gitu. Ya udah ketahuan ketabrak. Ya teman-teman tante gue di situ semua gitu. Ya gue lakukan, gue maksudnya gue ngomong gitu, maaf ya tadi nggak kekontrol gitu loh, jadi nabrak gitu loh. Iya namanya juga belajar. Istilahnya gini loh, lu kalau ngomong lu salah, orang akan lebih cepat untuk apa ya? Bukan soal memaafkan tapi memaklumi juga. Benar. Gitu. Cuman kan nggak semua orang tuh punya kebesaran hati seperti itu bos. Soalnya ini contoh aja anak gue yang ini habis ada sesuatu yang kotor di sini. Aduh, dia tiba-tiba tembok udah ini nih, kan anak cewek ya. Coret-coret. Tuh lipstikan semua, kok udah merah. Ini siapa yang bikin begini nih? Anak gue yang kecil dia bilang, Cece katanya. Oh, padahal dia tuh. Padahal dia. Terus mana Cecenya mana? Cece emang Cece beneran? Enggak, Ica kok katanya. Terus papanya mau cari kebenaran dari mana? Nah, akhirnya gue caranya gimana? Kalau jujur itu good. Kalau nggak jujur bad gitu. Nah, karena mereka saya bilang udah jujur itu good, mereka berani jujur gitu. Nah, coba kita bayangkan anak yang nggak pernah dikasih dengan cara begitu, misalkan, oh lu ya dasar lu, bla bla bla, semua kita keluar. Nah, gedenya bos, dia akan belajar terus menutupi kesalahannya dengan kebohongan. Dengan kebohongan gitu. Nah, karena itu dibangun dari kecil dibangun dari kecil gitu. Jadi
apa namanya, sama juga diri saya juga kayak gitu. Gue sempat ceritakan bahwa waktu gue kecil kan rumah gue di kampung nih atapnya dari daun kan. Jadi itu bisa selip sesuatu tuh. Nah, bapak gue itu suka selipin uang 100.000, 200. Sengaja atau memang Sengaja. nabung di situ? Sengaja. Itu maksudnya disirap-sirap itu ditaruhin duit? Iya, ditaruhin duit. Boleh nggak gue ke rumah lu nih kayaknya? Makanya itu. Nah itu, dan cerita itu kan sampai sekarang aku nggak akan lupa gitu. Jadi kita itu punya saudara banyak. Nah dia selipin duit. Maksudnya saudara atau kakak atau kakak adik saya itu kita 9 bersaudara nih, 9 bersaudara. Oh, 9 bersaudara. Kurang 2. Pengennya bikin kesebelasan kan? Kurang 2 maksudnya. Biar gue yang jadi pelatihnya deh. Nah, cara bapak gue untuk mentes siapa yang jujur atau enggak itu dia selipin duit. Nah, dia akan pantau duit itu kapan hilang gitu. Keberadaan anak ini di rumah jam berapa, kapan duitnya hilang gitu. Oh, dia udah tahu aktivitas anak-anaknya dah. Berapa. Dan akhirnya memang ada seseorang dari antara kita semua itu yang teridentifikasi bahwa memang dia yang selalu ngambil duit itu gitu. Oh, mungkin buat dia, wah, kapan lagi gitu ya. Nah, sedangkan kita di kampungnya lihat uang 100.000, sedangkan dulu 100 perak aja kita dapat 4 kue cucur, Bos. Ini 100.000. Ini 100.000. Beli sama orang-orangnya ya? sama yang jual-jualnya. Dibeli sekalian. Nah, jadi karena memang udah di kampung, udah tahu yang ambil ini. Nah, dicap sebagai orang tidak jujur. Akhirnya dia tetap berlaku yang gue memang begini. Tapi kalau udah labeling waktu gitu. Betul. Tapi kalau bilang, kamu udah ambil ini, tapi kamu jujur dong apa tidak akan marahin kamu, cuman kamu harus bertobat bla bla bla, kan itu lebih baik gitu kan. Ngaku lah gitu ya. Dibanding kita menjudge dia dan akhirnya perilaku dia itu tidak dapat apresiasi apapun, akhirnya dia lanjutin gitu. Iya. Sampai gede, sampai tua mati juga akan begitu, Bos, kalau nggak ada kesadaran khusus gitu. Tapi gue setuju sih kebiasaan mengakui kesalahan, berani gitulah ya. Berani ngakuin kesalahan itu memang mesti diajarin dari sejak masih kecil. Nah, gue juga punya pengalaman nih, anak gue nih ya yang paling gede. Dia ini, salah satu hal yang gue suka sama dia ya kan namanya anak-anak mah nggak luput dah dari kesalahan gitu ya. Dia ntar gurunya lah telepon ke gue gitu kan, minta datang apa segala macam. Nah, biasanya sebelum dia bikin kesalahan ya, sebelum gurunya nelpon gitu ya, manggil. Nah, biasanya tuh dia minta izin sama gurunya dulu. Minta izin supaya dia tuh ngomong dulu sama gua. Dia bilang sama miss-nya, lebih baik saya yang kasih kabar ke papi dulu ya, miss, supaya papi juga dengarnya pertama dari saya. Gitu. Dan dia ngaku tuh, dia misalnya ngelakuin kesalahan apa, dia pasti ngakuin dulu. Yang terakhir, dia nih bawa mobil, keluar dari rumah, mau pergi gitu ya sama adiknya. Terus karena dia ngantuk, jadi dia slip tuh, ngeblank gitu lah. Tahu-tahu mobilnya nabrak. Nabrak begitu. Nah, yang gue senang dari dia itu nggak nunggu sampai ada berita yang nyampe ke gue dulu. Nah, dia pasti ngaku dulu sebelum gue tahu gitu kejadian benernya kayak gimana. Jadi ngaku, dia bilang dia ngantuk, dia ngeblank, dan akhirnya dia nabrak. Terus gue nanya nih sama dia, lu tahu nggak lu kenapa bisa ngantuk begitu? Iya, karena gue begadang gitu. Nah, dia jujur, dia ngakuin kesalahannya dia. Dan kalau dia udah ngaku begitu, kita juga mau marah besar, jadi akhirnya amarahnya keredam. Iya, akhirnya itu yang tadi gue bilang, maklum kan akhirnya. Iya, jadi maklum. Jadi maklum. Maklum bukan meniadakan kesalahan dia loh. Iya betul. Gitu kan? Tapi maklum itu adalah ya oke. It's okay. Pasti kita punya buat salah. Tapi ketika lu ngaku, senang juga ya kita sebagai bapak gitu. Oh ya, senang juga. Maksudnya dia terbuka sama kita, dia ngomong kesalahannya dia kayak gitu. Kan maksudnya, dan itu kan sebenarnya bukan hal yang malu-maluin, bukan hal yang bikin dia jadi kayak gimana-gimana gitu kan ya. Tapi kan ada juga hal-hal yang malu-maluin tapi lu berani nggak untuk speak up, untuk maksudnya ngaku salah gitu. Memang kalau pengalaman gue ya, untuk menjadi orang yang mau mengakui kesalahan itu berat loh. Pengalaman gue maksudnya gini. Karena kalau dulu kan papa gue kan kalau nanya-nanya, lu ngaku nggak ngaku, dulu pasti akan
dikasih rotan gitu lah. Rotan yang bukan rotan aja, Bos. Ponira punya itu. Ponira punya batang gitu loh. Jadi maksudnya lebih baik kita jujur gitu. Jadi dan pengalaman gue nih, gue ketika nggak jujur, nah kebohongan itu kan akan berlanjut nih. Iya. Gue nggak jujur, nanti dia tahu lagi ini nanti akhirnya kita memproduksi kebohongan yang selanjutnya gitu. Iya. Dan kita akan capek sendiri. Kita juga apa ya? Tidak, di dalam hati itu akan ada rasa tertuduh, ada rasa pokoknya bersalah, ya gitu. Jadi makanya saya bilang gini, kalau berani mengaku salah itu, ya itu butuh kebesaran hati bahwa gue belajar jujur, resikonya ya kita tanggung gitu. Tapi malu. Tapi pada akhirnya gitu. Ketika saya berani jujur, nggak ada resiko yang segimana-gimana tuh. Malah ada yang apresiasi, ada yang ya sudah begitu. Untuk mengaku itu walaupun itu ya malu lah ya, malu. Itu sesuatu yang kayak gue pikir ya harus ngaku. Tapi setelah ngaku itu kan ada sesuatu yang plong kan dari dalam. Karena gue nggak ngerasa salah ya maksudnya ya cuman akhirnya ya itu cuman mau nggak mau harus ngaku, gitu loh. Ya. Kalau nggak ngaku ya tadi seperti dibilang kan bahwa lu nggak ngaku, lu akan menutupi kebohongan itu demi kebohongan. Ya, itu kan kadang-kadang terjadi pada yang ada di sana itu ya, yang selalu menutupi dengan kebohongan. Ya itu jadi jadi apa ya, bukannya kita udah sempurna ya, tapi setidaknya saya sih belajar untuk mengakui sebuah kesalahan itu, walaupun kadang kita nggak sadari kalau itu sebuah kesalahan ya. Tapi kita belajar mengakui bahwa itu ya memang gue salah, ya udah mau gimana lagi, minta maaf gitu. Dan pada akhirnya kan ketika kita mengaku, bukannya kita menambah istilahnya membuat orang tuh nggak percaya lagi kepada kita. Justru seringkali ketika kita mengakui bahwa kita salah, itu juga menjadi apresiasi dari orang lain juga. Loh, tapi bukankah itu adalah hal yang wajar kalau kita beranggapan bahwa kalau lu ngaku, nah orang udah kasih labeling sama kita, nah lu maling. Lu apa gitu loh. Tapi kalau gini, kalau orang yang mengerti, tidak semua orang tua dulu mempunyai pemikiran itu. Ya bahwa kalau misalkan lu ngaku, oke. Sudah. Gitu. Kadang-kadang kan iya tuh maling ini. Mungkin itu alasan kenapa orang jadi pada akhirnya nggak mau ngaku kesalahan, karena memang kalau dia ngaku dia pertama pasti akan tetap dihukum. Yang kedua labeling itu akan dia bawa terus, jadi dia mikir waduh ini pasti malunya bukan main gitu ya. Nah itu jadi akhirnya orang malas ya, gitu. Menurut gue sih labeling itu bahaya ya. Bahaya. Banget. Jadi ketika seseorang membuat label terhadap kita, maka di mata dia apapun yang baik kita lakukan, ya hasilnya begitu tidak sesuai dengan pokoknya begini deh, pokoknya begini deh. Pokoknya ada ininya gitu ya. Ada labelnya yang ini. Ya, pokoknya ini dia pembohong ya. Lu yang percaya amat lah sama dia lah gitu. Dia kan ya pintar-pintarnya dia aja. Manusiawi nggak? Begitu. Yang jadi, bagaimana? Salah, ya ngaku, terus di labeling. Ya sebenarnya kalau sikap yang benar itu ya seseorang waktu dia mengakui kesalahannya dia, kita harus bisa memberikan maaf kita sama dia gitu ya. Dan memberikan label itu kan sebenarnya satu tindakan yang seolah-olah orang itu tidak punya udah pasti ruang, begitu dan dia nggak akan berubah gitu. Tidak punya ruang untuk berubah gitu. Atau kan kadang-kadang kan kalau ngaku salah lu ngerasa kayak rendah diri. Ya kan ngaku salah tuh lu nggak banci. Kayak gitu-gitu kan kayaknya selalu ngaku salah kayak gitu-gitu kayak dibully ya kayak istilah berarti sekarang. Berarti butuh penerimaan juga dong di situ ya. Maksudnya ketika kita mengakui kesalahan itu berarti orang yang maksudnya yang kita minta maaf tuh dia butuh hati untuk memberikan
penerimaan gitu. Jadi kayak oh dia salah nggak apa-apa, nanti dia bisa berubah segala macam. Malah jangan oh ya memang setan lu. Ya, maksudnya kan kadang-kadang kan kita udah mikir bahwa kalau orang sudah bilang ngaku, kadang-kadang ya tadi kan dibilang labeling ya, terus pasti kayaknya kalau ada apa-apa pasti dia, gitu ya, gitu kan. Ya bisa jadi di satu rumah atau di rumah lain pun, oh kalau ada yang hilang pasti nih. Iya, di rumah pasti sering begitu. Kayak gitu. Jadi maksudnya kan itu yang paling penting buat kita adalah kayaknya orang tuh jadi ya maling mana ada yang ngaku sih. Gitu kan. Kita kan selalu dengar dari orang tua kita gitu. Nggak ada maling yang ngaku. Kalau maling ngaku penjara penuh kan gitu selalu gitu kan ya. Itu udah. Betul nggak gitu kan. Tapi kan gini, kalau orang berbuat salah bukan maling lah. Orang berbuat salah ngaku ya misalkan lu janji sama anak lu mau ngasih sesuatu, tapi akhirnya nggak kesampaian. Sebenarnya kan itu kan bukan buat salah, tapi ada sesuatu yang tertunda untuk kita kasih ke mereka. Tapi buat mereka, dia salah. Tapi salah. Karena dia mengharapkan itu terrealisasi, tapi nggak dapet gitu kan. Nah, cuman saya waktu saya belajar, maksudnya belajar untuk mengakui kesalahan itu, saya takut memproduksi kesalahan yang lebih besar lagi. Dalam arti kalau gue nggak ngaku berarti nanti gue produksi kebohongan lagi untuk menutupi kebohongan gue yang paling banyak itu yang paling sering ya, misalnya kita janji sama orang nih jam sekian misalnya ya, terus tiba-tiba ya entah bagaimana akhirnya kita tuh jadi nggak bisa tepat waktu. Nah karena kita nggak mau disalahin, kita nggak mau ngaku salah, biasanya kita tuh suka cari kambing hitam. Macet lah paling gampang. Kita bilang macet, kita bilang apalah gitu kan, banyak aja alasannya. Padahal lu tinggal bilang aja, sorry ya, gue nggak bisa datang gitu. Gue nggak bisa datang tepat waktu karena ada alasan. Itu kan sebenarnya jauh lebih enak ya, maksudnya lebih bisa diterima dibandingin daripada lu bikin alasan-alasan gitu ya. Orang pikir ya entah lu benar apa enggak, tapi lu terlalu banyak alasan jadi gitu. Ya, akhirnya jadi itu kalau janjian sama dia mah udahlah, udah pasti molor. Kayak gitu. Iya, gue punya orang ya kayak gitu ya. Maksudnya masih orang kerabat lah di sana lah. Jadi kalau misalkan janji jam 10, dia bisa datang jam 12 atau dia bilang, bro, lu udah di mana bro? Gue udah sampai sini, padahal dia belum mandi, belum siap-siap. Oke. Jadi memang antik tuh orang. Antik banget gitu. Jadi saya sendiri sama orang kayak gitu maksudnya udah tahu nih orang nih, kalau janji sama dia udah tahu lah gitu. Akhirnya akan timbul sesuatu yang nggak akan kita percaya lagi sama dia. Iya, pastinya dong, pastinya kayak karena gitu. Kesalahan itu betul. berulang-ulang gitu ya. Kecuali kita janji 5 kali dengan dia nggak tepat waktu 2 kali misalkan, kita bisa maklumin. Kalau terus begitu-begitu ya kita nggak akan percaya gitu loh. Jadi, atau kalau misalkan kayak gitu kan udah tahu bahwa nih orang nggak bakalan ngaku juga salah atau telat atau gimana, ya udah janjiannya duluin gitu. Misalkan usianya jam 10 ya lu bilang jam 8 atau apa kayak gitu. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa. Kalau kayak sekarang tuh udah teknologi ya. Sorry nih gini. Lu Sherlock ya, bro. Biar gua tahu lu di mana. Real time. Lu mau bohong kayak apa? Ketahuan ya. Ya, atau lu mau pakai tuyul map. Ada kan tuyul map tuh kayak gitu. Tapi kan maksudnya kalau udah kayak gitu, apalagi sekarang ya, lu nggak bisa lakukan itu dengan cara-cara yang bodoh kayaknya gitu. Betul. Itu kan cara bodoh sebenarnya. Tapi kalau lu bohongin dengan cara tadi ngomong, gue lagi di sini ya gini, ngapain juga? Maksudnya ya kalau dari sini kasih tahu gue di sini, gue dalam waktu 15 menit lagi datang. Nah gue tuh kadang-kadang gitu, nah mungkin berapa kali gitu kan, gue fotoin dulu nih gue udah nyampe sini, kasih lihat. Gue nyampe sini, gue kasih lihat. Kenapa? Itu tuh sebenarnya itu tuh kan bagian daripada menjaga relasi kita kan. Iya nggak? Daripada lu ngomong yang bohong gitu, ya buat orang lain juga kayaknya, kok lu jadi ngebohongin gua dengan cara seperti itu. Tapi biasanya paling banyak tuh ya, kalau paling bohong tuh suami istri kali ya. Jadi kalau misalkan pengalaman nih, coba cerita. Enggak, saya sih nggak pengalaman. Cuman kadang kan orang kalau lagi nongkrong gue lagi sibuk nih, padahal dia lagi nongkrong sama teman-temannya gitu. Jadi kayak
mencari alasan supaya apa namanya nggak disalahin nggak disalahin sama istrinya gitu kan paling banyak menurut saya ya. Paling banyak mencari alasan gitu. Padahal kalau kita jujur itu kan kayaknya istri kita juga udah tahu kita seperti apa enggak, gitu maksudnya kan. ada gini. Kalau kita ngomong itu kan akan jauh ke sana ya. Maksudnya kita akan membahas ini kan nanti nih yang kita kemarin bilang juga sama teman-teman yang ada di Obor nih. Kita akan ngomong itu, maksudnya itu bagian daripada rumah tangga dengan suami istri, hubungan suami istri itu harus apa enggak, ngaku salah atau enggak segala macam. Nah, tapi kan kalau kita kan ini bicara masalah relasi kita dulu nih di antara kita gitu loh. Kalau misalkan di antara kita aja udah nggak bisa menjaga itu gitu kan, kalau kita ngomong kalau dari rumah aja lu nggak bisa jaga itu, ya keluar dulu juga nggak akan bisa kayak gitu. Lu akan terbiasa tadi, biasa bohong, biasa berbuat salah, nggak mau ngaku ketika buat salah gitu kan ya. Ya banyak macam sih di pekerjaan apalagi ya. Kita lakukan kesalahan di pekerjaan terus kita ngomong, aduh ini kayaknya kesalahan ya tadi kambing hitam. Ini kayaknya itu bukan gua, ini si ini gitu. Kan lebih baik kalau kita merasa bahwa itu ya udah emang dia yang buat, salah gua. Ada kalanya kita harus menanggung kesalahan orang lain ya. Sering gitu. Gitu ya. Kalau menurut gue sih memang untuk memutus ya kebiasaan-kebiasaan buruk yang seperti begini, kita nih mesti belajar untuk berani mengakui kesalahan kita. Dan juga bukan cuma kita, tapi juga kita belajar untuk ngajarin anak-anak kita ini dari sejak masih kecil. Mereka tuh mesti diajarin mengakui kalau udah salah, bikin salah. Kamu ngaku aja, nggak apa-apa kok. Kamu kalau ngaku salah bukan berarti kamu buruk, ya. Kalau kamu ngaku salah bukan berarti kamu banci. Kalau kamu ngaku salah bukan berarti kamu tuh anak yang nggak berguna, gitu. Kamu ngaku salah justru kamu hebat. Kamu justru gentleman. Berani apa yang kamu perbuat, kamu tuh berani mempertanggungjawabkannya. Kan kalau dia mengakui, artinya dia siap untuk menerima resiko. Nah, dengan sikap hati yang seperti itu kan dia pasti ke depannya untuk melakukan sesuatu dia pasti akan berhati-hati. Jangan sampai dia bikin salah, jangan sampai dia melukai orang lain. Dan kalau sampai dia ternyata tetap jatuh juga ngelakuin kesalahan, ya dia mengakuinya dengan tidak berat hati. Nah, bayangin ya kalau seandainya semua kita ngebangun sikap seperti ini, berani untuk mengakui kesalahan, gue pikir ya kita pasti akan jadi sebuah tatanan masyarakat sosial gitu ya, kehidupan sosial yang tanpa satu tekanan gitu ya di dalam kehidupan kita. Ya udah ngaku aja gitu loh. Iya, jadi kan kayak gitu kan nggak ngalangin kita punya hubungan sebenarnya kan ya. Artinya bukan ngomong soal keterbukaan, tapi ketika lu ngomong, oh maaf ya Pak, tadi saya punya daun-daun di rumah saya itu menjatuhi di tempat lingkungan Bapak, di halaman Bapak. Nanti saya sapuin. Jangan bilang angin, oh itu mah angin Pak, yang itu niup. Dan kadang-kadang kan tetangga kita gini, aduh, nggak apa-apa, nggak apa-apa nanti tak sapuin gitu misalkan gitu kan. Tapi kalau misalkan tuh, nih angin nih Pak, nih gini, udah jelas-jelas, lu kan harusnya potong kayak atau apa kayak gitu. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu malah jadi halangan untuk lu berkomunikasi, bersosialisasi, berrelasi gitu. Ya, saya setuju dengan Jimmy tadi bilang bahwa itu nilai itu harus dibangun gitu. Nah, saya karena anak saya masih kecil, saya itu belajar untuk kalau misalkan anak saya komplain aja nih, saya belajar say sorry sama mereka gitu. Jadi bahwa mereka mengerti sebuah kesalahan itu harus ditebus dengan sorry gitu. Jadi sampai sekarang sih, jadi kalau misalkan dia ambil mainan cecenya, terus cecenya nggak boleh atau marah, dia harus say sorry gitu. Nah, jadi bukan hanya dari kita ajarin anak kecil untuk say sorry ke kita, tapi kita harus say sorry sama mereka bahwa, oh papa gue juga kalau buat kesalahan, dia juga minta maaf gitu. Nah, itu saya berasa banget membangun itu tuh berusaha gitu, sangat walaupun berat ya. Berat, maksudnya ngajarin anak kecil tuh gimana sih rasanya, caranya gimana kan kita bingung kan. Nah, mau nggak mau kita dengan prakteknya, oh ya sorry ya Cice ya, aku papi salah, oh iya it's okay papi gitu. Sih, ada maklum di situ kan ya. Gitu. Ada penerimaan yang baik di situ ya kan, walaupun itu kita ngomong bahwa anak kita yang kecil gitu loh. Nah, jadi
kalau kita sebagai orang tua sudah susah untuk meminta maaf sama anak, ya lu jangan berharap anak lu minta maaf sama lu. Benar, itu benar. Iya kan, gitu. Maksudnya kata-kata maaf itu yang dilemparkan orang tua ke anak itu nggak bikin lu malu kok. Justru lu membangun hubungan yang seperti tadi dibilangkan bahwa itu akan membangun hubungan lu lebih baik. Betul. Gitu, bukan memutuskan hubungan tapi lu jadi lebih baik. Akui aja, ya memang gua salah, ya memang gua lakukan itu. Dan ketika itu muncul, maka muncullah kata-kata maklum itu, kata-kata it's okay. Ya kan, bukan dalam artian tadi ya, it's okay tapi lu buat lagi, bukan, tapi it's okay, ya sudah, lu jangan lakukan lagi, bereskan itu semuanya, dan akhirnya semuanya baik. Iya. Ya kan, nah kan obrolan kita ini biar bisa jadi manfaat juga buat orang lain. Ya kan, nggak buat kita dan keluarga lain, tapi yang semua yang nonton di Obor. Obrolan orang rumah.